أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu marifat dimanapun Anda berada. Pertama-tama dulu izinkanlah saya memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmatnya, limpahan inayahnya, dengan keagungannya, sehingga kita bisa bertemu kembali atas kodratnya, atas iradatnya, dalam rangka yaitu menyampaikan pencerahan terhadap kajian ilmu marifat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan tentang perkataan dari Abu Yazid Al-Bustami. Beliau berkata, ketika aku terjaga, kulihat Allah. Ketika aku tidur, kulihat Allah. Ketika aku duduk, aku lihat Allah. Ketika aku berdiri, kulihat Allah. Ketika aku berjalan, kulihat Allah. Dalam perkataan beliau ini sangatlah mengandung makna yang sangat dalam. Tidak semudah mengucapkan hal-hal seperti itu, kecuali orang yang sudah paham betul dan mengenal daripada Allah itu sendiri. Karena jalan mengenal Allah sangatlah bertahap jalannya, yaitu dari tahap mengenal diri. Siapa itu diri? Baru kita mengenal Allah. Jadi apa yang beliau sampaikan ini menjadi bahan pikiran kita, menjadi renungan kita untuk mendalami makna dari kata-kata tersebut. Dan juga Nabi kita bersabda, Arabtu Rabbi birabi, Arabtu Rabbi birabi. Ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Di sini ada dua kata yang sangat terkenal dalam rangka mencapai perjalanan menuju ilmu ma'rifat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk dua perkataan ini, baik itu sabda Nabi, baik itu apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami, sedikit saya paparkan untuk menuju apa yang mereka rasakan, untuk menuju apa yang mereka katakan.
Untuk mencapai makam ini, berarti kita kembali ke awal dulu, kembali ke insan, bahwa kita ini adalah makhluk insan. Dalam mencapai makam yang disampaikan oleh beliau, berarti kita harus punya 3 jalan. Jalan pertama dulu, kita selaku insan kenalilah diri dulu, maka kita akan mengenal Tuhan. Man araf nafsahu faqad araf rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, maka baru dia menyampaikan apa yang dirasakan oleh Abu Yazid tadi, Abu Yazid Al-Bustami tadi. Karena beliau sangat jelas menyatakan, ketika aku terjaga, kulihat Allah. Ketika aku tidur, kulihat Allah. Ketika aku duduk, kulihat Allah. Ketika aku berdiri, kulihat Allah. Ketika aku berjalan, kulihat Allah. Artinya, rasa yang dia rasakan itulah, dan kita berusaha mencapai rasa itu, yang berusaha mencapai makam itu. Jalan untuk mencapai makam itu, kita harus panakkan diri. Panak dalam arti selaku insan ini. Jadi 4 tahap kita hancurkan, kita panakkan diri kita yang insan ini, yaitu menjadi diri Adam alaihi wassalam. Lalu kita berhakikat memfokuskan diri kita bahwa diri kita yang ada ini hilangkan. Lalu kita duduk di makam tubuh Adam. Jadi apapun pandangan kita, baik laki-laki maupun perempuan, semua makhluk manusia, yaitu adalah bertubuh Adam alaihi wassalam. Setelah itu baru kita naik lagi ke 3, yaitu kita panakkan lagi tubuhnya Adam alaihi wassalam ini. Kalau kita masuk ke tingkat ke bertubuh Muhammad, karena bertubuh Muhammad inilah yang paling dekat kepada Allah. Muhammad inilah jalan untuk menuju ke tahap pengenalan Allah. Karena nur Muhammad, jadinya alam semesta beserta isinya termasuk kita. Nah, jadi nur Muhammad inilah, karena kita bicara masalah hayat, masalah makhluk, jadi makhluk inilah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makhluk inilah utusan Allah. Siapa makhluk itu? Ya kita ini. Jadi kita harus berhakikat hancurkan diri kita yang ada tadi menjadi, hancurkan diri kita yang insan tadi menjadi tubuh Adam. Hancurkan tubuh Adam tadi menjadi tubuh Muhammad. Nah, Muhammad inilah, jalan Muhammad inilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu marifat, nyawa itu dinamai Rasul. Jadi nyawa kita inilah yang bernama Rasul. Yang bernama Rasul itu ialah Muhammad. Kepada Muhammad itulah putusannya pengetahuan kita
bahwa kita tiada sampai kepada martabat pengenalan terhadap Tuhan, terhadap Allah, melainkan hanya melalui sitoh, wasitoh, melalui tahap terhadap Tuhan, melainkan hanya melalui Muhammad sajalah. Wasilah Muhammad ini jalan kita yang sangat dekat untuk mengenal Allah, menyampaikan pengenalan kepada Tuhan. Muhammadlah yang senantiasa kasihan dengan Tuhan. Tiada putus-putusnya diri Muhammad itu. Muhammad itulah rahasia sifat-sifat Tuhan. Dalam mencapai makam ini, kita harus meniadakan diri kita yang kasar ini atau tubuh Adam ini. Kita akan bertubuh Muhammad. Maka yang ada hanya Muhammad inilah yang dimaksud mati hakikat. Artinya mati hakikat kita ini tidak ada lain. Kita hanyalah bertubuh Muhammad. Bila kita sudah bertubuh Muhammad, maka di dalam Muhammad inilah Allah menyampaikan sifat-sifatnya. Maka setelah kita bertubuh Muhammad, dari sinilah jadilah pandangan kita bahwa kita mencari itulah yang dicari, bahwa kita ini mencari, bahwa kita inilah ingin mencari. Kalau kita sudah bertubuh Muhammad, kita ingin mencari Allah, yang mencari itulah yang dicari. Artinya diri kita inilah yang kita cari, karena di dalam tubuh Muhammad inilah terjalinya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sudah merasa terjali hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tubuh Muhammad, maka tidak ada lain. Hak wajibal wujud Allah nyata. Maka disinilah baru kita merasa, ketika aku terjaga, yang kulihat hanya Allah. Ketika aku tidur, yang kulihat hanya Allah. Ketika aku duduk, yang kulihat hanya Allah. Ketika aku berdiri, yang kulihat hanya Allah. Ketika aku berjalan, yang kulihat hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang kulihat melainkan Allah bersamanya. Tidak sesuatu yang kudengar suara melainkan Allah bersamanya. Inilah rasa yang mereka sampaikan. Bila kita ingin melihat angin, lihatlah gerakan di daun-daun. Itulah tiupan angin. Di dalam angin itulah aku juga melihat akan Allah. Kalau di sini, inilah yang namanya orang yang selalu mengingat Allah. Karena dia sudah sampai di dalam makam, tenggelamnya di dalam zat wajibul wujudnya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mencapai makam mengenal Allah ini, itulah makam yang terakhir daripada seluruh makam. Artinya dia baka filah
bakat dalam dirinya, bakat dalam pandangannya, bakat dalam pendengarannya, bakat dalam pengerasaannya, bakat dalam penciumannya. Maka itulah orang yang sudah mesra, karena dia sudah melatihkan amal ma'rifat tadi, belajar suhud pandangannya, musahadahnya, dia sudah melatihkan dirinya. Kalau sudah terlatih dan hakikat kita sudah duduk di dalam dirinya Muhammad tadi, Muhammad inilah tempat Allah menyampaikan. Jadi baru kita merasa titik daripada keelokan zat wajibal wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita merasa hanya Allah lah yang mawujud. Tapi kita panakkan diri kita dulu, kita hilangkan, yaitu tahapnya tadi. Tahap-tahap apa yang saya sampaikan tadi, itu semua hilang. Jadi kita hanya bertubuh Muhammad. Jadi bila kita sampai ke tubuh Muhammad, hakikat kita sudah bulat, tidak satu benda pun, tidak ada satu makhluk pun, hanya satu yaitu Muhammad. Maka itulah baru kita sampai kepada Allah. Karena tidaklah sampai seseorang kepada Allah bila dia tidak merasa hakikatnya yang mesra, yang benar-benar bertubuhkan Muhammad. Bila sudah bertubuhkan Muhammad, maka nyatalah Allah di setiap langkahnya. Itu baru kita namanya zikir. Zikir artinya mengingat. Zikir inilah yang tidak terputus. Begitu kita mendengar Allah, begitu kita melihat Allah, Allah bersamanya. Begitu kita mendengar Allah yang kita dengar bersamanya. Bagaimana kita bisa melupakan Allah? Karena di setiap gerak-gerik, baik yang bergerak maupun diam, kita selalu ingat kepada Allah. Inilah titik zikir yang paling tinggi dari semua zikir. Bukan hanya kita mengucap la ilaha illallah, tapi mata kita melihat itu sudah la ilaha illallah. Mata kita, pendengaran kita mendengar satu bunyi, sudah kita la ilaha illallah. Kita pejam pun, mata pun tetap la ilaha illallah. Jadi karam di dalam la ilaha illallah. Benar-benar mengerti tentang dirinya Allah. Karena Allah itu bukan hanya sebuah nama. Jadi Allah itu tidak hanya sebuah nama. Karena setiap nama itu pasti ada yang punya nama itu sendiri. Ada zatnya, ada makhluknya, ada bendanya. Setiap nama-nama. Jadi bila kita menyebut nama Allah, berarti kita langsung melihat, mendengar. Melihat dalam arti dalam batin. Bukan di dalam zahir lalu kita lihat benda itu Allah, bukan. Tapi kita melihat dengan zahir ini hanya Allah yang mesra bersamanya. Itu maksudnya. Jadi Allah itu sangat dekat. Dekat dari urat nadi kita. Rapat kuku, rapat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Allah itu dibilang jauh, tapi dekat. Dibilang dekat, tapi juga jauh. Allah itu berada di mana-mana. Tapi Allah juga tidak kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Karena Allah itu mesra.
di setiap benda yang berwujud, mesra di alam semesta raya ini. Maka sering kita dengar kemanapun kita memandang, baik kita memandang ke timur, hanya wajah Allah yang kita lihat. Kita memandang ke barat, hanya wajah Allah yang kita lihat. Kita memandang ke utara, hanya wajah Allah yang kita lihat. Kita memandang ke selatan, hanya wajah Allah yang kita lihat. Jadi tidak ada lepas pandangan itu, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah zikir sir, zikir yang benar-benar zikir, yang tidak pernah terputus. Itulah ibadah orang makrifat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya minta like-nya, share-nya, dan subscribe. Itu yang saya minta bantu kepada saudara-saudariku sekalian, agar channel ini berkembang, dan juga agar setiap video saya yang baru Anda akan selalu mengikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua, karena semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.